Alhamdulillah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa diawali dengan salam. Betul, jadi gue bisa membukanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen yang menyaksikan kami berdua. Apa nama kontennya? Lupa apa ya? Aduh, selamat datang di Lagi Rame. Oke, selamat datang di Lagi Rame bareng gue Yasir Nedi Ahmad dan saya Yano. Oke, kita berasa punya studio sendiri ya sekarang ya. Mesra banget, kagak ada pembatas aja. Begunjing ini. Itu berarti tandanya kan akrab. Betul. Ini setup baru. Semoga dengan setup baru ini banyak tap in yang datang. Pindah dong dari atas. Iya betul. Ini di salah satu coffee shop. Sebut saja Sanjungan. Salah satu coffee shop yang enak di Patal Senayan. Oke. Hidden gem lah. Hidden gem. Karena kalau rame-rame kan kita nggak enak juga. Nggak bisa kayak gini. Nggak bisa intimate gosipnya. Iya, karena yang mau kita bahas ini yang lagi rame di media sosial, di semua lini media sosial, di media massa juga jadi perbincangan publik, jadi obrolan warung kopi. Bahkan kalau lagi lari juga pasti lo ngobrolin ini. Ada. Malah gue tuh orang yang kalau habis lari tuh nggak ngomongin lari. Habis olahraga gue ngomongin olahraga. Ngomongin ini juga nih topik ini. Ngomongin kehidupan lebih tepatnya. Iya, ini topik ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Yaitu hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu memang. Menurut lo gimana Yo? Menurut gua ini sebenarnya tren yang gua bisa bilang ini kalau gua ya lebih banyak positifnya kalau buat gua. Oh gitu? Buat gua. Oh, nggak mau diserang netizen nih, langsung bilang lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya gua. Karena kan dulu sebentar berarti. Iya. Nggak netep. Oh iya. Itu. Ini gua baca dulu ya. Gua ngutip dari. Bentar, ada yang nyelip lagi. Ya udah nggak apa-apa. Natural aja, nggak akan gua potong. Harus dipotong dong. Enggak. Gua habis nyobain mie Aceh jadi nyelip cabenya. Ya, gua mengutip dari Kumparan. Ya. Jadi apa itu tren kabur aja dulu yang viral dibahas di media sosial. Nah, betul, ini ditulis tanggal 17 Februari 2025. Iya, Jadi belakangan ini kan lagi rame nih, warganet ramai menggunakan tagar hashtag kabur aja dulu di berbagai platform medsos dari X, TikTok hingga Instagram. Ini gua agak singkat-singkat ya, Mbak. Iya. Karena tren ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang dan memancing berbagai diskusi di dunia maya gitu. Yo. Dan seiring semakin viralnya tren ini, banyak yang penasaran makna di baliknya itu apa. Nah, ini ada informasi dulu nih. Dijelaskan di situ. Ya, jadi maknanya apa tren kabur aja dulu itu? Nah, jadi tren kabur aja dulu ini mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik. Kemarin kan awal tahun pajak ramai itu naik. Betul, pajak. Terus itu, ya betul, lanjutin dulu. Hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti. Nah, malah bahkan tagar ini juga diikuti sama salah satu tagar juga yang ramai nih, ada Indonesia Gelap. Yoi. Nah, jadi itu istilah katanya memperkuat narasi bahwa banyak orang yang sudah pesimis sama kondisi bangsa ini. Gitu. Tapi kita tidak pesimis ya. Jangan pesimis. 50-50 sebenarnya. 50-50 ya. Walaupun saya ngelihat IHSG dan saham-saham saya yang saya taruh turun. Gue naruh di saham juga. Kayaknya itu ngaruh dari Danantara deh. Si Ano nggak ngerti nih kalau gue ajak ngomong Danantara dia belum nyampe gitu. Tapi kalau seandainya hashtag itu sebenarnya ramai juga karena dapat respon juga nih dari tidak hanya warga net, masyarakat, netizen, tapi menteri-menteri mereka ini juga akhirnya bersuara nih. Kayak yang rame banget itu seperti yang disampaikan oleh Wamenakar, wakil menteri. Gimana? Oke, kelarin. Karena hal ini banyak yang melihat kabur aja dulu nih kayak mencari peluang di tempat yang dianggap lebih baik. Oke. Gitu. Jadi ini kayak ngajak orang-orang itu untuk cari tempat lain untuk bisa mencari kehidupannya lebih baik lah gitu. Dan tren ini juga ramai seiring dengan banyaknya konten dari influencer dan konten kreator yang membagikan pengalaman kerja di luar kuliah negeri atau merintis usaha di luar negeri. Jadi kesimpulannya tren kabur aja dulu itu adalah seruan untuk pindah ke tempat yang lebih baik sekaligus protes terhadap kondisi yang dianggap tidak mendukung di Indonesia. Jadi ada 2 poin ya. Iya. Seruan protes sebagai bentuk kritikan, protes dengan kondisi negara kita. Nah, sama seruan untuk ya udah
tinggal aja di luar negeri untuk mendapatkan Itu. kehidupan yang lebih layak. Iya. Nah, gitu. Jadi nanti gua akan kasih tanggapan. Tapi sebelumnya ini kita denger dulu nih tanggapan dari Nah, tanggapan nih dari beberapa menteri kita, menteri kabinetnya Prabowo Gibran nih akhirnya berkomentar nih soal hashtag kabur aja dulu nih. Oke, gue juga ada. Oh gitu, itu siapa tuh? Menteri apa tuh? Menaker. Oh sama nih kita, Menaker. Berarti Anda dulu aja. Kalau gue Wamenaker, Wakil Oke. Menteri Tenaga Kerja ya, Ya. Immanuel Ebenezer tuh dia bilang kabur sajalah, nggak perlu balik lagi. Waduh, gitu. Ini Gimana nih gitu? Biar Kabur aja dulu, nggak perlu balik lagi gitu. Nah ini sebenarnya quote-nya, tapi penjelasan lebih detailnya sebenarnya ada sih. Kayaknya Bapak ini lagi agak emosi. Kebawa emosi kayaknya. Gua memberikan riak aja. Aku nggak berani. Anda nggak berani ya? Saya kan nggak. Kalau Gitu. tanggapan menterinya nih ya. Menterinya. Menteri Kenapa? Karena ini relate ya. Relate. Menteri Tenaga Kerja ini kan relate sama. Ini Menteri Ketenagakerjaan ya Shirley. Nah tanggapannya terkait kabur aja dulu ini kesempatan di luar kerja di luar tuh memang ada kayak gitu aja udah. Karena menurutnya banyak negara yang memang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia terutama bidang-bidang tertentu yang memiliki permintaan tinggi gitu. Jadi dia menegaskan bahwa kerja di luar negeri bukan berarti meninggalkan Indonesia untuk selamanya, melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman. Itu kata dia. Nah sebenarnya yang lebih relate lagi adalah kita juga dengar quote dari Kementerian P2MI. Oh, Nah P2MI aduh, itu ini kementerian adalah, apa lagi tuh? Ini ada kepanjangan sebentar. Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya Allah, apa lagi jadi tuh kementerian? Pekerja migran, maksudnya mereka yang bekerja di luar negeri. Oke, Gitu, WNI yang oke. bekerja di luar negeri. Nah, ini juga dibilang bahwa fenomena kabur aja dulu di media sosial ini sebenarnya harus dijadikan sebagai sebuah tantangan. Begitu, sebuah tantangan adalah kita bisa memanfaatkan peluang untuk kerja di luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Betul begitu, tapi tetap jangan lupa untuk balik lagi ke tanah air. Gitu. Senada berarti sama Senada, benar. Kemenaker ya. Betul. Ini juga ada omongan juga dari ini nih yang sebenarnya omongannya lumayan oke nih dari Siapa? Salah satu politisi Rahayu Saraswati. Oh. Pasti lu tahu kan? Tahu Gerindra. Tahu tuh gua. Mbak Rahayu ini bilang bahwa hashtag kabur aja dulu yang sempat ramai di media sosial itu adalah soal anak-anak muda yang ingin mengembangkan talenta mereka dan juga untuk mencari ilmu di luar. Jadi benar seperti kata lu, hashtag kabur aja dulu itu harus dilihat secara utuh, jangan kaburnya aja tapi dulunya itu kabur aja dulu gitu. Secara harfiah ataupun penerjemahannya adalah yaudah lu kabur aja dulu tapi sementara gitu. Ada lagi nih tanggapan nih. Ini gua mengutip dari Tempo. Tadi lu mengutip dari Kompas. Kompas ya? Kompas. Kompas. Oke. Kalau ini Menteri ATR. Nah, Agrarian Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron Wahid. Vokal juga nih Mas Nusron ini. Ini ketawa nih gua nih. Apa dia ngomong apa sih? Kalau katanya dia adalah kalau ada tagar kabur aja dulu itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati. Kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama. Oke gitu. Jadi kesimpulan dia katanya habis itu apa lagi? Lanjutannya lagi nih. Kalau kemudian hopeless atau hilang harapan gitu ya, seakan-akan kabur aja dulu. Itu menandakan ya mohon maaf kurang cinta terhadap tanah air. Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog. Ini ironi nih, masuk aja si ironi sebenarnya. Gak berani ya? Saya tidak gimana nih Bang Nusron? Nggak cinta-cinta. Ya bilangnya jadi nggak cinta tanah air. Gak gitu. cinta tanah air katanya. Gak juga. Enggak juga. Nggak juga sebenarnya nggak. Orang Indonesia tuh nggak gitu. Malah justru kalau dia ke luar negeri, Indonesia itu bangga. Dia bangga dia akan orang Indonesia gitu. Karena apa mungkin Pak Yusuf bisa nih dia mancing-mancing gitu kan. Udah nggak tahu kocak soalnya. Gue paham kebanyakan orang Indonesia kalau keluar negeri mereka tuh malah bangga kebanyakan bawa identitas Indonesia karena apa? Secara humanisme itu kita di luar negeri itu bagus. Nanti gue kasih tahu faktanya nih. Karena banyak dan kita juga lihat kan banyak banget konten-konten dari mereka-mereka yang tinggal di luar negeri, ya diaspora yang tinggal di luar negeri, akhirnya mereka tuh membagikan cerita bahwa ketika mereka di luar negeri, mereka juga ikut mempromosikan budaya dan juga mereka bangga sebagai warga negara Indonesia yang memang tinggal di luar negeri. Gitu. Itu dia karena saya nongkrong gitu. Tanpa
dan memang udah kenyataan ya bahwa memang kebanyakan ketika orang mencari penghidupan di luar negeri itu jauh lebih baik, jauh lebih layak ketimbang di tanah air. Itu testimoni banyak orang Testimoni ya. banyak orang. Mungkin Anda yang pernah merantau ke luar negeri. Oke, jadi gini sebenarnya. Kenapa gue tadi punya berargumen seperti itu? Karena gue itu pernah punya pengalaman kerja di luar negeri 2 kali. Oh gitu. 2 kali. Buset deh. Orang tuh nggak pernah tahu. Pekerja migran berarti. Pekerja migran gue pernah. Jadi yang kebetulan kan sebelum gue aktif di olahraga kan gue memang bekerja di industri perhotelan. Oke. Nah gue tuh punya pengalaman waktu dulu 2013 gue itu kerja di Malaysia 6 bulan. Sebenarnya jatuhnya intern tapi kan tetap kita mendapatkan suasana kerja ya di Malaysia gitu ya. Nah terus habis itu gue 2015 itu gue kerja 2015 gue kerja di Doha, Qatar. Sama di hotel juga. Dan gue jujur mendapatkan perspektif yang berbeda karena Malaysia dan Qatar itu sendiri juga kondisi negara yang memang penduduk yang tinggal di situ tuh berbeda dan habitnya tuh juga beda. Kalau Malaysia gue banyak berinteraksi dengan pekerja lokal, which is itu adalah rata-rata kebanyakan orang Malaysia itu sendiri. Tapi kalau di Qatar, gue kebanyakan bekerja dengan orang-orang dari negara lain. Oh gitu. Banyak. Jadi negara lain juga kabur aja dulu gitu ke Qatar ya? Iya, jangan sedih. Filipina itu di Qatar banyak banget, udah kayak negara kedua. Saking banyaknya ya? Lah iya. Tenang, negara lain tuh menganggap kabur aja dulu itu sebagai tren yang positif ya? Iya, bisa jadi begitu. Karena negara kita terlalu reaktif apa gimana? Nah, Filipina tuh lebih parah daripada kita gitu. bro. Aduh, Iya. Paham kalau gitu. Ya, buktinya Filipina. Gue kalau waktu di Qatar nih ya, gue langsung cari gue langsung referensi di Qatar deh. Karena kalau di Malaysia menurut gue itu masih negara serumpun dan gue merasa lebih aman dan fine kerja di sana. Tapi ketika gue bekerja di Qatar, gue langsung mengambil kesimpulan, udah gue mendingan kerja di Indonesia deh. Oh gitu. Sumpah. Karena waktu di Qatar itu, gue di satu departemen sama ada orang Filipina, ada orang Nepal, ada orang Egypt, ada orang Maroko, banyak deh. Pokoknya banyak negara-negara yang memang itu. Karena apa? Di Qatar itu sendiri, warga Qatar itu nggak kerja rata-rata. Tapi dia memang jadi bos-bos aja. Karena apa? Men, di Qatar itu populasinya itu sedikit dan apa? Lu udah lahir itu dibiayain langsung sama pemerintah. Jadi kalau nggak salah bayi yang lahir itu langsung dibiayain berapa belas ribu rial apa kalau nggak salah. Dulu ya 2015. Cuman gue nggak tahu regulasi yang sekarang karena gue udah nggak update lagi. Dan memang di situ di Qatar itu kalau gue lihat ya budaya begitu gue kerja di sana ya mungkin ini gue mendapatkan manajemen hotelnya juga yang kurang sih menurut gue gitu ya. Jadi istilahnya apa, gue ditandemin sama rekan-rekan kerja yang memang etos kerjanya tuh masih bagusan gue dibandingkan etos kerja di sana. Kenapa gue bilang begitu? Karena bangsa-bangsa lain negara teman-teman kerja gue negara lain pun mengakui. Ada satu teman gue di departemen housekeeping itu supervisornya dia orang Bangladesh atau Nepal gitu gue lupa. Dia ngomong, jadi gue punya teman orang Indonesia di departemen housekeeping juga. Dia bilang, gue nih suka sama kerjanya dia. Apapun yang gue lakukan, apapun yang gue suruh, dia hanya menjawab satu kata, oke. Tapi maksudnya apa? Secara etos kerja juga baik gitu loh. Dan waktu gue kerja di departemen F&B itu dia superior gue di atas gue itu dia pernah ngomong juga, gue juga pernah kerja sama orang Indonesia dan memang kerjanya dia bagus. Jadi so far di tempat kerja gue itu mereka bilang bahwa orang-orang Indonesia yang kerja di sini itu etos kerjanya bagus dan memang attitude-nya baik. Terus gitu. Kenapa lu kapok? Gua kapok karena memang manajemen hotelnya kurang mendukung aja. Dari sisi kenyamanan, dari sisi fasilitas yang diberikan kepada karyawan menurut gua masih kurang aja. Makanya ya pada akhirnya gue cuman nggak sampai setahun lah, akhirnya gue cabut lagi ke sini. Iya, kalau kata gitu. orang timur, baik sonde baik lebih baik tanah air sini. Nah, itu dan gue lebih agak di sana tuh akhirnya merasa gue memutuskan untuk pulang apa? Angka kebutuhan hidup di sana tuh juga nominal ya. Biaya kebutuhannya juga mahal. Istilahnya waktu di Qatar itu adalah gini. Sumber makanan di sana itu mostly adalah impor. Mau nanam apa di tanah sana? Berarti kita juga harus ngelihatnya harus dari dua sisi ya. Iya. Oke, penghasilan lu gede kerja di luar negeri, pengeluaran lu gimana? Iya. Gitu. Ya itu. Gaji gue puluhan juta loh, gaji gue belasan juta loh, tapi kenapa ya kalau out nggak apa-apa. Ini teman-teman boxing gue. Oh, kenal dong. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Gitu. Lanjut.
Jadi Nah, gitu. Nah, ini bukti ini teman-teman Nah, ini nggak akan dari gua luar potong, negeri nih. nggak apa-apa. Nah, ini orang-orang luar negeri. Orang luar aja pada kesini Orang kok. luar nih, ini orang luar negeri aja pada kesini gitu. Jadi sebenarnya menurut gua kabur aja dulu itu juga belum pasti jaminan lo akan mendapatkan lebih baik di luar. Karena menurut gue tuh semua tergantung pada orangnya masing-masing. Nah, iya itu. Mungkin yang kita lihat di sini adalah mereka-mereka yang memang sudah sukses. Ya. Sudah sukses di luar negeri, akhirnya mereka membagikan success story mereka. Iya. Gitu kan banyak nih. Kalau kita lihat influencer, tiktokers yang membagikan, wah gue kerja di luar negeri nih, enak nih penghasilan segini segala macam gitu kan. Sukses baru di sharing. Sukses. Iya, tapi kan kita tidak melihat siapa-siapa saja. Enggak, iya. Orang yang susah. Kayak lu nih contohnya nih Yano, selama gue kenal gue baru tahu ternyata dia juga pernah kerja di luar negeri dan merasa tidak happy. Iya, gue nggak happy kerja di luar. Akhirnya lu balik ke Indonesia. So far gue happy. Jadi istilah katanya adalah dengan tren kabur aja dulu itu. Ya silakan lu kalau memang mau melakukan hal, cuman menurut gue ada faktor lain yang memang itu bukan berarti menjadi penentu keberhasilan lu ketika lu kerja di luar. Yang pertama, tempat kerjanya apakah itu akan bisa memenuhi ekspektasi lo? Satu. Yang kedua, apakah lu bisa beradaptasi di luar negeri dengan cepat dan juga pada akhirnya lu menemukan celah untuk kerja di sana? Betul, dan yang Itu. terpenting juga menurut gua adalah lu punya kompetensi, lu punya kemampuan, lu punya ilmu yang sesuai nggak sama yang jadi kualifikasi di negara tersebut. Ya ini mohon maaf nih, luar negeri juga nggak mau nerima gembel di sana. Bener, jadi buat teman-teman ini bener nih. Jadi ini sekalian ngomong nih buat teman-teman netizen yang udah kemakan sama omongan kabur aja dulu terus langsung reaktif. Yaudah deh, gua habis ini keluar negeri dulu. Nggak semudah itu, Bos. Bener gitu kan. Ada kualifikasi yang bener dong, harus ada kualifikasi yang harus lu penuhi untuk kerja di luar negeri. Dan menurut gue bahasa sederhananya gini deh. Lu di dalam negeri aja susah nyari kerja. Apalagi di luar negeri. Ada beranggapan seperti itu. Ada juga yang beranggapan di dalam negeri nyari pekerjaan susah, di luar negeri cari pekerjaan gampang kok. Gitu. Ya jadi apa dulu gitu kan. Nah, sebenarnya itu debatable kan. Debatable. Jujur. Jadi belum tentu kalau lu kabur dari negara sendiri untuk mengharapkan lu bisa mendapatkan kesempatan lebih baik, itu bisa menjadi jaminan. Betul. Belum. Makanya, jadi kalau menurut gua tadi pendapat siapa? Wamenaker ya? Wamenaker. Ya udah kabur aja deh. Itu kalau menurut gua. Ya udah kabur aja dulu. Ya kabur aja dulu itu kan. Balik lagi. Nah, ya itu kalau menurut gua dia tuh kayak lagi nasihatin anak-anak yang ngeyel. Oh gitu ya. Iya kan anak-anak ngeyel kan gitu kan. Udah pergi lu, gua usah balik lagi. Tapi ini menurut gua kalau kita kita parodikan, anggap aja kita ada anak-anak nakal gitu kan. Anak-anak ngeyel gitu kan. Kalau seorang ayah kan ngomong kayak gitu kan cuma bentuk emosi doang. Tapi tidak dari hati bener kayak gitu. Kita anggap saja Pak Wamenaker ini tuh hanya sebatas emosi karena sayang sama netizen gitu. Kayak seorang ayah kan, yaudah sana kabur aja dulu, gak usah balik lagi. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi kan rumah sendiri. Jadi lu sebenarnya pro apa kontra nih? Nggak tahu ya. Tapi kan gue netral sih. Netral ya? Aman. Ya enggak. Kita sebenarnya kita bukan netral ya. Betul. Kita lebih ke realistis aja. Betul, realistis iya. aja deh. Tapi kalau tadi kata siapa nih yang tadi yang bilang tidak patriotis, siapa namanya? Pak Nusron ya? Pak Nusron. Iya. Mohon maaf Pak Nusron, saya tidak setuju dengan statementnya dia. Gua nggak setuju kalau bilang orang yang kabur aja itu tidak cinta tanah air. Nggak mungkin. Sekarang namanya orang ya sepengetahuan gua kalau udah di luar negeri ya yang udah pernah gua ketemu sih ya ini lebih banyak mereka juga masih bangga kok menempelkan identitas Indonesia karena memang orang Indonesia tuh di luar negeri secara attitude, secara secara hati nurani itu masih lebih baik dibanding negara. Iya. Dan mereka tuh masih nasionalisme mereka tuh masih tinggi, berapi-api ketika ada di luar. Iya, makanya Pak Nusron kalau keluar negeri mbok ya nongkrong sama anak-anak yang kerja di sana. Yang menurut gua. Ya. Itu pendapat gua. Betul, gitu. Nah, ini juga menarik juga nih ada pendapat dari dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan nih. Ya kita harus ada landasan ilmunya kan. Landasan ilmu. Dari Visipol UGM Universitas Gadjah Mada nih Dr. Hempri Suyatna. Dia bilang bahwa adanya fenomena hashtag kabur aja dulu itu mencerminkan sikap kritis dan sindiran generasi muda terhadap situasi sosial politik yang terjadi di tanah air. Gitu. Jadi nggak serta-merta muncul begitu aja, tapi kita juga lihat bahwa ini adalah sebagai suatu bentuk sikap kritis dan juga sindiran. Sebenarnya itu sindiran. Dalam artian bahwa ini ada
suara rakyat, sindiran-sindiran ataupun apa ya, yaitu tadi sikap kritis yang disuarakan untuk pemerintahan sekarang. Harapannya agar pemerintahan sekarang itu bisa lebih berbenah lagi, lebih pro rakyat gitu. Walaupun menurut gua sekarang itu ya gimana ya, kan ini kan juga respon dari 100 hari kerjanya presiden Prabowo kita Gibran, kan, ya. Prabowo Gibran begitu, terus itu banyak kejadian-kejadian yang juga akhirnya sempat rentetan kejadiannya kan juga banyak gitu kan, kayak dari kalau kita runut dari awal tuh PPN 12%, terus itu gas kebijakan gas 3 kilo. gas 3 kilogram tapi yang akhirnya sekarang udah dianulir. Kemudian itu efisiensi anggaran ini juga akhirnya banyak banyak menimbulkan pro dan kontra begitu kan, apalagi mahasiswa juga akan turun ke jalan. Habis itu hashtag Indonesia gelap. Terus itu nanti ini banyak yang akhirnya sekarang ada Danantara gitu kan, kemudian itu ada kasus korupsi lagi yang baru diungkap kayak Pertamina Pertamax oplosan. Aduh, ini yang bikin IHSG turun nih, sebel Ya, gua. jadi kan sebanyak Coba itu gitu. berita-berita tuh ya. Nah, tapi di balik semua itu sebenarnya gue pribadi ya, ini sebagai seorang jurnalis yang selalu membuat berita itu, gue sih tetap masih melihat bahwa ada hal-hal baik yang masih bisa kita lakukan kok. Oke. Gitu. Hal-hal baik kayak gimana? Contoh, ketika kita ngomong hashtag kabur aja dulu. Gitu. Nah, sebagai bentuk sindiran, sikap kritis, oke. Tapi di sisi lain adalah mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin kerja di luar negeri, kita harus memiliki standar kualifikasi yang tertentu, begitu kan? Makanya itu dia. Gua juga waktu itu pas lagi kerja, gua satu departemen sama rekan kerja gue yang orang Filipin. Malah justru gue juga bingung standar negara lain untuk bisa orang itu keluar negeri. Men, ada loh satu staff itu nggak bisa bahasa Inggris tapi dia bisa kerja di luar negeri. Nah, itu yang gue bingung. Ya, regulasinya beda-beda. Regulasi beda-beda, gue nggak tahu. Jadi menurut gue, kita pun juga kalau memang ada orang-orang tenaga kerja dari Indonesia yang keluar negeri, itu yang bagus-bagus sih. Iya. Itu. Setuju gue, karena kita mempunyai standar kualifikasi sendiri kan. Iya. Serta-merta tiba-tiba lu berangkat kerja ke luar negeri, kecuali lu pekerja migran ilegal ya. Gitu. Itu kalau dia. Ilegal beda lagi. Itu dia mungkin ya. Karena memang yang keluar negeri itu rata-rata yang gue temui adalah mereka yang punya kualitas yang baik gitu ya. Oleh karenanya muncul opini, muncul konten-konten atau gimana, sehingga orang Indonesia itu memang lebih dihargai di luar negeri. Tapi nggak ya, sekarang kesimpulannya menurut gue, kalau memang lu mau kabur aja, lu monggo. Tapi ya mudah-mudahan lu juga bisa menemukan sesuai dengan tempat yang tepat, kesempatan kerja juga yang pas gitu loh, yang layak gitu ya, nggak apa-apa. Iya benar, gue setuju dengan itu. Dan yang gue ingin tambahkan adalah ketika lu sudah kabur aja dulu, lu kan masih tetap warga negara Indonesia. Iya. Dan lu bisa menggunakan identitas itu sebagai sesuatu yang lu banggakan. Betul. Bahwa ketika lu di luar negeri punya dapat pekerjaan yang lebih bagus, kemudian punya taraf hidup yang lebih layak, otomatis kan orang luar juga melihat, wah, orang Indonesia ini oke nih di luar negeri. Secara tidak langsung kan lu membawa nama baik Indonesia di mata luar negeri. Masalah dianggap atau nggak dianggap ya udahlah, urusan lain aja. Yang penting sekitar lu menganggap lu. Dah, itu aja menurut gua. Ya udah ya. Gitu Ya, gitu aja lah kabar aja dulu. Kita kabur. Iya deh, kita kabur. Kabur lagi nggak? Hah? Gue untuk sementara ini belum ada kepikiran ya. Belum ada kepikiran. Kalau sih nggak mau kabur ya. Sini aja dulu. Anda kan sudah kuat di sini. Ya udah, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Lagi Rame episode berikutnya. Saya Yano bersama dengan Yasir Nene Ama. Oh, saya and bye bye.